Halo teman-teman, kali ini admin akan melanjutkan alur cerita Baki Hanma season 1, di mana pada episode sebelumnya 5 narapidana mati melarikan diri dari penjara super ketat dan pergi ke Tokyo untuk mencari bagaimana rasanya kekalahan. Tokugawa menceritakan tentang kelima narapidana itu kepada Baki dan mengatakan kalau mereka ingin menemui Baki dan di Tokyo akan terjadi pertarungan antara seni bela diri putih dan seni bela diri hitam. Saat itu terlihat seorang petarung bernama Robinson sedang berolahraga, tapi tiba-tiba dia diserang oleh seseorang yang sedang duduk di taman hingga wajahnya terluka. Ternyata orang itu adalah Doyle, narapidana yang kabur dari penjara. Robinson yang tidak mengetahui bahwa Doyle adalah seorang narapidana mencoba untuk menyuruh Doyle pergi, tapi Doyle terus mendekat dan membuat Robinson marah, lalu mencengkram baju Doyle. Robinson terkejut karena tangannya tiba-tiba terluka karena di pakaian Doyle banyak logam tajam. Tanpa banyak bicara, Doyle membunuh Robinson dengan logam tajam yang ada di sikunya. Saat itu terlihat Baki yang sedang dikeroyok oleh para preman dengan senjata tajam, tapi mereka semua bisa dikalahkan oleh Baki dengan sangat mudah. Tapi tiba-tiba Baki dikejutkan dengan kemunculan Spek di sana, dan tentu saja Baki langsung menyadari bahwa dia adalah salah satu dari 5 narapidana yang lari dari penjara. Spek mengambil pistol dari preman itu dan menembak pipinya sendiri hingga tembus. Tentu saja itu membuat Baki terkejut. Spek berkata bahwa dia mendengar berita bahwa di Tokyo ada orang terkuat, tapi ternyata dia hanya seorang bocah 17 tahun, Baki Hanma. Spek kemudian mengajak Baki bersalaman, tapi Baki terkejut karena tangan itu putus. Melihat kesempatan itu, Spek kemudian menendang Baki dengan keras lalu menginjak kepala Baki ke tanah berkali-kali hingga wajah Baki berlumuran darah. Melihat kejadian itu, banyak polisi datang dan menangkap Spek. Spek kemudian mengucapkan sampai jumpa pada Baki dan menendang wajah Baki hingga tersungkur. Lalu dia pergi ke penjara bersama para polisi itu. Saat itu di tempat lain, Yanagi pergi menemui Shibukawa setelah kabur dari penjara. Ternyata sebelumnya mereka berdua adalah rival dalam seni bela diri. Shibukawa kemudian menantang Yanagi untuk bertarung, dan Yanagi menyiram Shibukawa dengan air panas lalu mengarahkan jarumnya ke wajah Shibukawa sambil berkata bahwa ini adalah kekalahan Shibukawa yang ketiga kalinya. Saat itu terlihat Spek yang sedang beristirahat di penjara, tapi dia terlihat bosan karena makanan yang terlalu sedikit. Di sisi lain gedung, para polisi sedang melakukan rapat. Setelah rapat, kapten pergi ke toilet dan dia terkejut karena Spek ada di sampingnya sedang buang air kecil. Spek berkata bahwa semua orang perlu ke toilet dan dia juga membawa makanan Cina yang dia ambil dari supermarket. Spek kemudian membagi makanan itu kepada kapten, tapi kapten yang masih terkejut mulai menyerang Spek dengan tendangannya. Tapi serangan itu ditahan oleh Spek dan dia memaksa kapten memakan makanan itu. Alarm berbunyi dan para penjaga terkejut melihat ruang tahanan Spek berlubang. Spek muncul dan berkata bahwa dia tidak akan lari dari sana dan sebaiknya para polisi pergi dari ruangannya. Saat itu di Shinshinkai Karate terlihat Retsu dan Katsumi sedang melakukan latih tanding di hadapan para anggota dojo.
Pertarungan keduanya benar-benar luar biasa dan membuat para penonton terkagum-kagum. Dan dalam pertarungan 3 menit itu, Katsumi mengakui kalau Retsu lebih hebat darinya, tapi tiba-tiba Dorian muncul di sana sambil berkata bahwa dia ingin bertemu dengan Doppo Orochi. Mendengar itu, Katsumi meminta Dorian untuk melepaskan sepatunya dulu. Dorian kemudian melepaskan sepatunya dan dia melempar sepatu itu ke arah Katsumi sehingga membuat Katsumi terkejut. Memanfaatkan kesempatan itu, Dorian menendang tenggorokan Katsumi hingga membuat Katsumi terpental. Dorian mendekat dan mencolok mata Katsumi lalu melepaskan sabuk hitamnya. Dengan sabuk hitam itu, Dorian mengikat leher Katsumi dan menggantungnya hingga membuat Katsumi kesakitan. Dengan cepat Katsumi menendang wajah Dorian sehingga dia bisa terlepas dari ikatan Dorian. Katsumi mulai menyerang Dorian dengan serangan cepatnya hingga membuat Dorian terjatuh. Tapi Dorian melempar kayu ke arah tenggorokan Katsumi sehingga membuat darah segar bercucuran keluar dan akhirnya Katsumi tidak sadarkan diri. Dorian kemudian pergi dari sana dan berharap bisa melawan Doppo Orochi. Tapi tiba-tiba Retsu menghadang Dorian karena tidak terima atas perlakuan Dorian pada Katsumi. Hal yang mengejutkan terjadi karena tiba-tiba Dorian menangis sambil meminta maaf. Melihat mereka semua lengah, Dorian mencabut satu rambut dari hidungnya dan meniup ke arah mata Retsu. Tapi Retsu dengan cepat berkelit sehingga rambut itu hanya mengenai kelopak matanya. Retsu kemudian berputar di udara dan menendang Dorian dengan kedua kakinya hingga membuat Dorian terdorong mundur. Dorian memuji kehebatan Retsu dan dia mengeluarkan alkohol, lalu meminum alkohol itu. Tanpa disangka, Dorian mengeluarkan korek api dan menyemburkan api ke arah Retsu. Semua orang terkejut melihatnya, tapi tiba-tiba Dorian pergi dari sana. Terlihat Retsu yang sangat kesal karena telah dipermainkan oleh Dorian. Di tempat lain terlihat Tokugawa sedang bersama seorang petarung bernama Tateoka. Tateoka meminta Tokugawa untuk menyiapkan arena dan lawan untuk dia hadapi. Tapi tiba-tiba ada seseorang yang menaruh piring di atas kepala Tateoka, dan itu adalah Shikaroski, salah satu narapidana. Shikaroski meminta Tateoka untuk bersiap-siap menghadapinya. Tateoka marah dan mencengkram kerah baju Shikaroski, tapi dengan cepat Shikaroski menusuk tangan Tateoka dengan 2 batang besi kecil, dan dengan tinjunya dia memukul wajah Tateoka hingga hancur. Dan Tateoka tidak bisa bertarung lagi. Shikaroski berkata bahwa jika seseorang tidak bisa bertarung tanpa aba-aba, maka dia bukanlah petarung. Melihat orang itu, Tokugawa langsung mengenalinya bahwa dia adalah Shikaroski yang lari dari penjara Rusia. Sekian video kali ini, kita bertemu lagi pada video berikutnya. Bye-bye.